Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 10 ingin membahas tentang teori Piaget dan matematika dalam konteks perkembangan anak di lingkungan multikultural. Yang pertama, teori Piaget menganggap tahapan perkembangan berlaku universal. Namun, hal ini tidak sesuai keberagaman budaya dan sosial ekonomi. Kemampuan anak dibentuk lingkungannya. Penerapan standar seragam memicu bias dan mengabaikan pengetahuan lokal. Teori ini perlu disesuaikan konteks budaya agar pembelajaran relevan dan adil. Yang kedua, permasalahan kontekstual. Permasalahan kontekstual dibagi menjadi 3, yaitu perbedaan latar belakang budaya. Perbedaan latar belakang budaya itu cara memahami konsep bilangan, kemampuan yang dianggap belum berkembang. Yang kedua, pengaruh sosial ekonomi. Perbedaan akses fasilitas dan jenis aktivitas, tes standar seringkali menggunakan konteks yang asing. Yang ketiga, indikator penilaian yang bias. Instrumen penilaian berbasis budaya dominan tidak mengukur kemampuan. Dampak permasalahan. Adapun konsekuensi negatif dari dampak permasalahan tersebut, yaitu pembelajaran matematika menjadi tidak bermakna dan sulit dipahami. Yang kedua, anak dianggap tertinggal atau kurang mampu padahal hanya berbeda cara berpikir. Yang ketiga, hilangnya potensi pengetahuan lokal yang seharusnya menjadi kekuatan belajar anak. Adapun solusi dari dampak permasalahan tersebut, yaitu urutan tahapan Piaget tetap diakui, namun usia pencapaian dan pengungkapan kemampuan disesuaikan dengan konteks budaya. Langkah-langkahnya yaitu mengaitkan konsep matematika formal dengan aktivitas nyata di lingkungan anak, misalnya geometri lewat pola tenun, hitung lewat sistem pertanian lokal. Menggunakan benda konkret yang dikenal anak sebagai jembatan menuju pemikiran abstrak. Memahami bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Solusi yang kedua yaitu pengembangan asesmen kulturali responsif. Yang pertama, menyusun instrumen penilaian yang menggunakan bahasa, contoh, dan situasi yang akrab dengan peserta didik. Yang kedua, menggunakan beragam metode penilaian, contohnya tes tertulis, observasi aktif, proyek budaya, dan demonstrasi kemampuan. Yang ketiga, menghilangkan unsur budaya asing dalam soal yang tidak relevan dengan materi matematika yang diuji. Dan yang keempat, memastikan hasil penilaian benar-benar mengukur kemampuan berpikir matematis, bukan pengetahuan umum budaya tertentu. Solusi yang ketiga yaitu penelitian etnografi perkembangan kognitif. Di antaranya, melakukan kajian mendalam di setiap komunitas untuk memastikan 1. Bagaimana anak mengembangkan konsep bilangan ruang dan pola dalam budayanya. 2. Apa saja pengetahuan matematika lokal yang sudah dimiliki masyarakat. Tujuannya menemukan pola perkembangan kognitif spesifik di lingkungannya tersebut, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan kurikulum dan metode ajar yang inklusif. Integritasi pendekatan, konsep penguatan etnomatematika. Etnomatematika sebagai jembatan mengintegritaskan kearifan lokal ke dalam aktivitas kognitif anak untuk melatih logika matematika formal. Studi kasus seperti transaksi pasar, anak-anak keluarga pedagang tradisional menunjukkan kemampuan aritmatika mental operasional konkret yang luar biasa melalui simulasi aktivitas transaksi real di pasar lokal. Integritasi pendekatan konsep penguatan TPACK. Alur penerapan TPACK, langkah konkret, tahapan penemuan konsep metode mengajar. Guru memfasilitasi diskusi untuk mengaitkan bentuk anyaman dengan nama dan sifat bangun geometri dalam matematika formal. Studi kasusnya, siswa lebih cepat memahami konsep geometri dibandingkan metode konvensional. Mereka mampu mencapai indikator tahapan perkembangan Piaget pada usia yang sesuai. Integritasi pendekatan, konsep penguatan asesmen adaptif berbasis AI. Yang pertama, profiling budaya. Guru memasukkan provinsi budaya, bahasa ibu, dan konteks aktivitas harian siswa ke dalam sistem database cerdas. Yang kedua, deteksi kognitif. AI menyajikan game eksplorasi matematika interaktif guna mendeteksi tahap perkembangan logika dasar anak. Yang ketiga, sosial adaptif. AI menyesuaikan penyajian visualisasi sosial menggunakan aset budaya lokal yang paling relevan dengan lingkungan siswa. Dan yang terakhir, rekomendasi guru. AI memformulasikan jenis bantuan scaffolding terbaik yang harus diberikan guru di kelas secara personal. Kesimpulannya, teori Piaget adalah kerangka dasar yang penting, namun tidak bisa diterapkan secara kaku dan seragam. Yang kedua, perkembangan kognitif dan pemahaman matematika sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sosial ekonomi anak. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan.
adaptasi tahapan, asesmen peka budaya, dan penelitian etnografi. Dan yang terakhir, integrasi matematika plus TPACK plus AI menjadi kunci menciptakan pendidikan matematika yang inklusif, menghargai budaya, dan berbasis perkembangan anak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.